Ya, gugatan boleh-boleh saja, tuntutan boleh-boleh saja, aspirasi boleh-boleh saja, tetapi harus sesuatu yang masuk akal. Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini, orang yang saya hormatin loh. Wakil Presiden itu. Mantan Panglima ABRI. Mantan Panglima. Jenderal yang terganteng pada waktu itu. Ya. Saya yakin ya kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Loh bagaimana? Justru dia nggak berpatah jadi lirik orang kok. Kemarin ini Mas Gibran jadi wapres. PDI minta. Anies minta. Ini beneran ini? Bener, minta Gibran jadi Anies minta Gibran. Gibran. Mereka dengan sikap ini ya sama aja tidak menghargai Pak Prabowo yang sesama jenderal juga. Iya. Kan begitu. Kalau mereka menghargai Pak Prabowo, ya kan? Nggak perlu ada statement seperti ini. Bangga dong seharusnya. Iya. Jadi menurut penilaian Bro Norman selama 6 bulan Lagi cari celah sebagai wakil KSP, Kodari nggak kelihatan. Nggak ada. Kan dia kerjanya nggak perlu harus cengengesan semua akhirnya. Maaf ngomong ya. Hai, penonton Ruang Konsensus Untaking Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas lagi sebuah diskusi yang seru pastinya, di mana kita melihat sekarang sejumlah orang tua. Sejumlah orang tua itu harusnya jadi teladan, jadi contoh buat kita-kita yang muda tentunya. Tetapi orang tua ini yang notabene mantan jenderal atau jenderal mantan, saya nggak tahu nih, jenderal mantan apa mantan jenderal ya. Membuat ulah yang lucu menurut saya. Sebenarnya ini nggak layak untuk dilakukan oleh para mantan jenderal. Ada yang jenderal bintang 4 malah, ya toh. Ada beberapa orang mantan kepala staf. Saya pikir ini yang disampaikan gugatan. Ya, gugatan boleh-boleh saja, tuntutan boleh-boleh saja, aspirasi boleh-boleh saja, tetapi harus sesuatu yang masuk akal. Yang ada dasar konstitusionalnya. Nah, kalau para jenderal ini salah satunya meminta Presiden Prabowo untuk memecat wakil presidennya, dalam hal ini Mas Gibran Rakabuming, ini menjadi tertawaan publik gitu. Dan memang tujuan dari para orang tua ini atau para aki-aki ya, karena udah pada sembuh ya, sebenarnya adalah untuk mencoba membangun sebuah instabilitas politik kalau menurut saya, di mana Presiden Prabowo sedang berusaha bekerja keras ya kan, tetapi mereka mencoba memancing ada gesekan-gesekan dengan kemudian membangun sebuah membangun sikap atau persepsi kepada publik seolah-olah keluarga Pak Jokowi termasuk anaknya yang sekarang adalah wakil presiden itu adalah orang yang bermasalah di Republik ini. Itu terus yang digoreng. Dan ini akan kita diskusikan. Sebenarnya ada apa? Apa karena memang ketidaktegasan Presiden Prabowo dalam menata konsolidasi politik dengan civil society, ya, atau memang ada agenda-agenda lain? Nah, bersama saya sudah hadir sahabat saya, sebagai orang tua juga ini, narasumber saya saat ini. Bro Kanjeng Pangeran Norman Sopian Hadinegoro. Wah, namanya panjang sekali. Terima kasih, Bro. Saya nggak perlu berpanjang-panjang lagi bertanya ke Bro Kanjeng. Ya kan? Ini kan sama kayak Bro Kanjeng ya, orang-orang senior ya. Orang-orang yang sebenarnya tempat kita bertanya, tempat kita mengambil teladan ya kan. Tapi sekarang mereka melakukan hal-hal yang lucu. Padahal justru harusnya membantu presiden dengan memberikan semacam petisi, lakukan ini Pak, lakukan ini yang sifatnya produktif, ya kan? Tetapi kan enggak, yang dilakukan sesuatu yang enggak masuk akal. Nah, sebagai relawannya Pak Jokowi, Bro Kanjeng melihat fenomena ini fenomena apa? Iya. Lucu aja. Lucu aja. Jadi kalau saya melihat ini nggak marah, Bro Kanjeng enggak. Mereka melakukan Jalan-jalan enggak. Ini lagi puber. Puber yang kelima. Puber tulang.
terakhir. Oh, berbuat terakhir. Iya. Jadi kalau ditanyakan ke Iya. seluruh rakyat Indonesia, sikap seperti jenderal-jenderal ini menyatakan demikian, saya yakin 90% itu menuding tuh jenderal-jenderal. Kok begitu jadi jenderal ya? Banyak tanggapan negatif itu. Saya lihat di YouTube, wah sudah aki-aki, udah tua, udah bau tanah. Ini ngapain lagi Pak Tri seperti ini? Oh ya, ada Pak Tri ya, yang paling senior ya. Sayang sekali ya kalau Pak Tri dibawa-bawa. Ini masyarakat. Masyarakat mengatakan, ini bukan zamannya Orde Baru. Zaman Orde Baru itu, presiden bisa dipilih melalui MPR. Dipilih dan diberhentikan. Ini presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ya. Nah, apa urusannya dengan jenderal-jenderal ini? Nah, ini tanggapan ya. Jadi tanggapan kita jangan dibawa serius. Emang saya kelihatan serius Pak Kanji? Iya, kalau dibawa serius nggak selesai urusan. Karena ini lucu ya. Bawa enjoy aja. Iya. Coba lihat Pak Tri sudah ompong begitu, ya kan? Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini, orang yang saya hormatin loh. Wakil presiden itu. Mantan Panglima ABRI. Mantan Panglima. Jenderal yang terganteng pada waktu itu. Ya. Saya yakin ya kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Oh ya. Dijerumuskan. Dijerumuskan oleh kelompok-kelompok ini. Bahaya ini. Saya kepengen anaknya harus diuntut. Saya juga anaknya juga nggak ikhlas ini diginiin, bapaknya diginiin. Saya yakin. Oh, anaknya Pak Tri, maksud Bro anaknya Norman. Pak Tri. Iya ya, kalau kita ingat Iya. anaknya Pak Tri itu ada 2 yang jenderal juga, jenderal Angkatan Darat sama Belum jenderal mantunya. polisi. Belum lagi mantunya Pak Riamizar. Iya. Iya kan? Coba. Padahal kan Dia mengabdi ke negara, yang mengabdi kalau ke Pak pemerintah. Riamizar sudah pensiun oke lah. Iya. Tapi kan yang masih aktif kan anak-anaknya Pak Tri ini. Iya. Dan anak Pak Tri itu kalau nggak salah saya punya posisi strategis di Angkatan Darat sekarang. Dan Angkatan Darat itu di dalam konteks kepemimpinan nasional, presiden wakil presiden itu kan atasan mereka semuanya. Iya kan? Ini kan ada unsur Jadi gini, kalau saya bilang ada dua. insubordinasi nggak ini? Ada dua apa? Pak Tri ini dimanfaatin. Yang pertama nih. Dimanfaatin. Oleh kelompok ini, kelompoknya nggak suka. Nah, salah satu kan dimotori oleh Pak Fahru Roji. Pak Fahru Roji kan tetangga saya. Tetangga saya itu berjuang sama Pak Fahru Roji itu waktu sama-sama membela Pak Jokowi. Dia di Bravo 5, saya di Pernusa. Oh, iya. Ya, saya udah ingatkan ke Mantan Menteri Agama ya kan? Iya, itu udah kita protes. Saya protes tuh di kalau nggak salah di iNews TV itu saya dipanggil tentang Pak Menteri Agama ini ngebelain FPI. Ternyata dia ngefans sama FPI. Sudah tahu bahwa ini kelompok ini ada kelompok yang sudah dilarang. Kok kenapa? Nah, kalau saya melihat ya, ini settingan. Apa misi Pak Fahru Rozi dan para jenderal-jenderal mantan ini Iya. untuk seperti yang tadi Bro Norman katakan menjerumuskan Pak Tri? Apa misinya kalau begitu? Analisa saya yang pertama Ya. tadi, ini jerumuskan. Ya, Misinya apa? mungkin Pak Tri disodorkan begitu aja itu apa? Suruh tanda tangan tanpa dibaca lagi. Tapi kan Pak Tri belum pikun Bro Kanjeng. Bukan begitu, namanya orang tua. Masih bisa mencerna, mendengar. Benar, ya kan? benar. Oh ini nggak benar atau ini Benar. Kalau seandainya betul apa yang dikatakan bahwa itu tamat riwayatnya Pak Tri. Tamat riwayatnya Pak Tri di mata masyarakat. Oh di mata masa. Ya, di mata pengagumnya. Di mata para purnawirawan. Pak Tri itu orang dihormatin kok. Pak Jokowi sangat menghormati banget. Iya. Ya kan setiap ada acara Pak Tri selalu dipanggil. Kok kenapa jadi demikian? Nah, saya tidak berburuk sangka ya. Pak Tri tiba-tiba berubah. Ya, mungkin ini dimanfaatin. Nah, kalau ini dimanfaatin, usut. Ini siapa nih janda-janda yang kurang ajar ini? Kategorinya udah kurang ajar. Kurang ajar. Saya anggap otak udang semua di sini. Tapi kalau otak udang itu kan otak udang itu apa itu ya? Isinya busuk semua. Jadi kalau sudah otak busuk, semua busuk dianggapnya. Sayang sekali ya. Sayang. Ya.
Padahal mereka di masa aktif. Waduh, kita sebagai hormatin dinas ya militer tentara. kan Kenapa? mereka- Saya ini anak kolong masalahnya. Oh, Saya berani. Ini nggak benar ini. orang dihormati tiba-tiba justru Waduh. melakukan Di masa semacam tuanya manuver. Pak Tri, tiba-tiba hanya sedikit masalahnya. Dia menandatanganin itu, ya kan, tidak konstitusi, suruh copot si Gibran. Ya sedangkan Gibran aja dipilih oleh rakyat Indonesia, itu masalahnya. Mimpi gitu ya. Sama saja mendenial ke hasil pemilu, hasil Ya. pilpres. Pilihan 58% penduduk hampir 100 juta loh itu Pak Kanjeng. Makanya. Jadi kalau saya melihat, ada satu yang Kopassus, lagi satu itu. Oh, kalau Pak Sunyako itu memang sudah lama. Ya, nah inilah Apa, kelompoknya. antitesisnya Pak Jokowi. Betul, jadi mereka ini kelompoknya Anies semua nih. Oh, Ya, jadi kelompoknya Anies ini salah satu ini. Belum nanti kelompoknya Rapi Harun. Ada lagi kelompoknya tuh. Ya, berarti ini masih konteksnya residu pilpres, masih sakit hati. lepas dari sakit hati. Memang mereka nggak ada jalan lain. Apalagi suasana sekarang ini kan korupsi diberantas habis. Ya kan, uang korupsi itu yang namanya yang terlibat itu kan ngeluarin duit untuk mereka ini. Lu demo, lu bikin ulah, bikin apa? Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, Misinya apa? Merusak, bahkan meminta kepada Presiden Prabowo. begini misinya begini ya. Indonesia ini kan kayak gadis manis, gadis cantik di mata dunia. Ya. Semua ada di sini. Ya kan? Apalagi dengan sekarang ini krisis global ya. Indonesia itu salah satu yang dilirik. Dia punya kekayaan alamnya luar biasa. Ya kan? Nah, oleh karena itu orang luar berkepentingan. Melalui apa? Ya, kelompok-kelompok ini tadi nih. Nah, kelompok-kelompok ini yang mana? Inilah ya yang di kelompoknya si Anies ini. Jadi kelompoknya Anies ini yang agama kemarin itu kelompok Anies itu. Itu banyak orang PKS itu, saya tahu benar itu. Ya. Kayak kelompoknya si Egy. Egy itu pernah saya, Egy Sujana maksudnya? iya pernah saya cabut ini saya, karena udah tua dia. Saya laporkan ke Barreskrim. Datang ke Barreskrim ke rumah saya, Pak Noran perlu dilanjut nggak si Egy ini? Saya bilang, janganlah, ini kasihan ini. Udah tua dia nih. Kalau waktu itu Itu kasus menghina Pancasila itu. Katakan lanjut, berarti diproses terus itu. Proses itu nggak main-main, diproses. Datang, wallah tuh datang dari Barreskrim ke rumah saya. Saya cabut. Oh bapak ini bijaksana dia. Enggak, saya cabut. Kasihan. Napasnya udah nggak mengap itu orang. Ya, Egy itu Dia sakit-sakitan ya. sakit-sakitan. Ya, seminggu aja dia ditahanan nangis bombay di situ. Ah? Nangis bombay. Serius bro? Iya. Ini orang ini nyalinya kecil kalau dia Padahal ditahanan. kalau dia lagi apa di panggung gitu ya, di podium, wah kesannya seperti singa podium gitu ya. Oh, kan? iya. Berani, tegas, keras ya Memang kan. begitu. Ternyata ketika ditahan di sel, Nangis bombay. dalam pemeriksaan nangis bombay. Nangis bombay. Saya kenal dia. Senior saya dia tuh. Nah, sikap Pernusa sebagai relawannya Pak Jokowi ya kan, dengan Relawannya Pak Jokowi, relawannya Pak Prabowo. sekarang. apa yang akan disikapi oleh Pernusa? Apakah akan melakukan juga semacam petisi tandingan ya kan, untuk juga meminta Presiden Prabowo untuk tidak usah menggubris ya, apakah gugatan mereka atau permintaan mereka atau seperti apa? Ya. Saya nggak mau mengeruhkan suasana. Sudah banyak kok yang melakukan itu. Ya sudah, kita nggak usah gitu-gitu. Kita udah tahu. Kalau Pak Jokowi digituin, kita udah tahu. Dari zamannya gubernur juga Pak Jokowi diperlakukan seperti itu. Ya, kita diam. Tapi diam itu bukan berarti tidak ngelawan. Diam bukan berarti setuju. Iya. Oh. Ya. Jadi apa perlakuan adu domba dengan matahari kembar lah. Ya kan? Ada lagi sekarang itu si Gibran lagi diusut lagi nih apa ijazahnya. SD, SMP, SMA.
Gibran itu konstitusi loh. Udah melalui tahapan-tahapan. Melalui pemilihan pilpres langsung rakyat yang memilih. Sebenarnya tujuannya ingin mendowngrade merusak reputasi Gibran sebagai orang muda yang boleh dikatakan sebagai calon pemimpin nasional di masa mendatang ya, gitu ya Pak Kanjeng ya. Tetapi kalau tujuannya mendowngrade, Belanda masih jauh, pilpres juga masih 5 tahun lagi. Iya, ini kesalahan mereka tuh di situ. Padahal kan apa sih yang diperbuat oleh Gibran sebagai wapres saat ini kan nggak ada juga manut pada presiden, perintah-perintah presiden ya kan, banyak belajar sebagai orang muda ya kan, menghormati orang tua, banyak minta pendapat ke orang tua. Di mana unsur-unsurnya sehingga para jenderal mantan ini ya kan kemudian, Bukan jenderal aja, Bung. ya anggaplah Yang lain juga. yang mereka juga kan dari Pak Tri, Iya. Pak Rozi dan seterusnya ya kan. Kan itu petinggi-petinggi dulunya di Iya. era mereka. Iya. Nah, apa sih kesalahan Gibran kepada orang tua ini menurut Bro Norman? Kesalahan apa yang dilakukan Begini, Gibran? kalau Anda cari itu nggak ketemu. Jadi karena mereka itu otaknya otak udang. Sadis juga omongannya Iya. Bro Kanjeng ini. Bener. Nggak usah. Jadi apa mau kita lakukan, kita juga nggak mempan orang-orang ginian nih. Kan hati ya, persoalan hati ya. Memang mereka ciptakan. Pokoknya apa yang dilakukan oleh pemerintah, mereka nggak suka. Catat tuh. Apa dari kelompoknya jenderal ini, ada kelompok ini, kelompoknya Egy, kelompoknya siapa lagi itu? Roy Suryo, kelompoknya si Harun, Raffi Harun. Rapi Harun. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo, ya kan? Sebaiknya kayak apa itu nggak akan mereka akui itu catat. Seperti itulah. Makanya saya bilang otak udang. Ya, jadi. Tapi kan membuat gaduh aja. Nah, oleh karena itu saran saya. Sehingga anak-anak muda makin antipati nanti. Ya, saran saya kepada Bapak Presiden ini Prabowo tegaslah. Artinya stabilitas politik ini perlu diperhatikan. Kalau kita ribut begitu, kapan kita ngebangunnya? Kapan kita ini? Diganggu terus. Ada ketegasan. Nah, saya alhamdulillah Pak Jokowi punya ketegasan kemarin ini. Dia undang pengacara. Oh, yang terkait dengan disinformasi dan fitnah soal ijazah palsu. Ya, soal yang lain juga. Ini kalau minggu ini berhasil, uji cobanya di situ. Iya, tapi sampai sekarang belum ada laporan. Nah, kita tunggu gugatan aja. dari tim hukumnya Ya. Pak Jokowi ke Jadi kepolisian. saya melihat ya seolah-olah pembiaran. Kalau saya lihat ini ya, pembiaran, polisi ngebiarin, ya BIN, Bais ngebiarin, kok dibikin seperti ini. Ada lagi ribut misalnya antara Habib Rizik dengan kelompok lain. Ada apa ini? Ini perlu kita pertanyakan ini. Ya, jadi ini salah satu kalau yang namanya janji sebagian ya. Ya kita jangan fokus ke jenderal. Ini salah udah kita Tapi nggak kan salah. justru ini menjadi perhatian publik maksudnya Bro Norman, karena ini yang melakukan bukan orang biasa. Betul. Bukan pensiunan kolonel. Benar. Mereka tuh pensiunan jenderal bintang 4. Benar. Bahkan beberapa tuh mantan kepala staf Ya, angkatan. artinya mereka tidak menghargai lagi Iya jenderalnya. kan? Nah, Itu aja. kalau yang melakukan tuh hanya orang biasa, kita juga nggak perlu tanggapin, Betul. Pak. Betul. Ya toh, walaupun saat ini mereka nggak ada bedanya dengan kita, rakyat biasa kok. Ya, biasa sama kita Mereka sama. nggak punya pasukan, mereka nggak boleh pegang senjata dan seterusnya. Orang purna lah, orang pensiunan gitu. Iya. Nah, gini Bro Kanjeng, ini kan beberapa bulan yang lalu itu Pak Presiden pada saat di satu acara ya, Ya. di mana duduk ada Mas Ahaye, di sebelahnya ada Mas Gibran, ya toh. Ini analisa saya. Dan secara bercanda Pak Prabowo mengatakan, nah itu Mas Gibran sama Mas Ahaye, sekarang akur, nanti bersaing tuh pilpres kan gitu. Kalau menurut Bro Kanjeng,
Ada nggak sih ini kaitannya ke sana? Nggak ada. Karena Mas AHY di Demokrat itu kan sekarang memang lagi benar-benar mengejar prestasi ya. Itu bagus ya, bagus. Bagus. Mengejar prestasi supaya pada saat nanti dengan keputusan MK kan seluruh partai boleh Boleh. mencalonkan presiden. Rakyat yang memilih, Iya menentukan. kan? Nah, Ya kan? karena ada satu nih yang saingan yang mungkin dianggap saingan oleh Mas AHY, kita kan juga nggak tahu ya. Tapi hitungan kita sebagai analis, wah Mas Gibran ini saingan nih, bagaimana caranya supaya mendowngrade ya. Apa ada kaitannya ke sana nggak mendowngrade Mas Gibran dalam konteks seperti ini? Kan yang melakukan sama-sama jenderal nih, Pak SBY kan juga mantan jenderal. Ada benang merahnya nggak sih atau nggak ada sama sekali? Politik di Indonesia ini beda. Hmm. Jadi kalau ada dari sekarang curi star, itu akan masuk kotak itu. Oh. Hati-hati. Ya. Ketahuan misinya ke arahnya ke sana, Langsung masuk kota. masuk kotak. Jangan lupa nih partai ini hebat-hebat semua ini. Semua punya calon, Golkar punya calon, Gerindra punya calon lagi, PAN punya calon, ya kan? PDIP punya calon. Nah jadi kalau image-nya bahwa masa dengan Gibran seperti itu saya rasa saya nggak sampai sejauh itu. Nah. Orang usia kita aja presiden kita belum ada setahun kok. Baru 1 semester lah. Iya. Sekitar 6 bulan ya kan. Ini masuk Coba-coba aja curi star. Dihabisin itu. Hati-hati. Ini politik ini. Jangan coba-coba. Jadi Bro Norman tidak melihat petisi atau gugatan diajukan oleh para jenderal mantan ini karena Mas Gibran tanda kutip sudah nyuri start. Seolah-olah Mas Gibran 2029 akan ikut kontestasi apakah sebagai wapres lagi atau mungkin Belum tentu juga. jadi capres kan Belum gitu. tentu juga. Kan Mas Gibran nggak berpartai saat ini. Kenapa dikhawatirkan? Loh bagaimana? Justru dia nggak berpartai jadi lirik orang kok. Kemarin ini Mas Gibran jadi wapres. PDI minta. Anies minta. Ini beneran ini? Bener, minta Gibran jadi Anies jadi minta wakil. Gibran. Wah ini informasi baru nih. Loh, enggak bacanya ketinggalan. Iya makanya. Karena kan istilahnya ibarat air dan minyak itu Iya. bro kan. Nggak mungkin Anies mau Berapa- 2024 kemarin. Anies berapa kali awalnya datang ke ikut rumah mengajak Gibran di Solo. Minta untuk jadi wakilnya. Gak mau Gibran. Oh. Karena Gibran itu ikonnya anak muda. Ya. Bukan anaknya Jokowi, anak muda. Kalau pengakuan orang kepercayaan Prabowo, tangan kanannya Pak Prabowo waktu itu Sufmi Dasko, ya kan, yang kita lihat di video salah satu wawancara dengan media terkait dengan itu, bahkan Pak Prabowo tuh sampai 5 kali minta Itu. ke Pak Jokowi, Jeli Pak 5 kali Iya. dengan jawaban yang sama, baru jawaban yang kelima, ya udah Pak, kalau memang itu yang menurutnya yang bagus, tanya aja anaknya, itu jawaban terakhir. Jawab 4 kali jawabannya menurut Dasko, ya kan? Pikir-pikir dulu apa iya, masa nggak ada calon yang lain, kira-kira begitu ya. Nah, lantas salahnya apa Mas Gibran Nah ini? inilah yang saya katakan tadi. Ini kan emas. Aha, Ini barang bagus. barang bagus ya iya. Gibran ini barang bagus. Jadi kalau namanya emas dilempar di comberan tetap emas. Karatnya nggak akan hilang. Itu Gibran. Sekarang belum mau bergerak, belum. Tapi dia ikonnya anak muda. Yakin nih bro. Yakin lah. Ke depan. Kita ngeliat ke depan, bukan ngeliat ini. Kalau kita semua sudah mau membawa tanah lah ya, apalagi jadi jenderal ini semua ini. Udah bawa tanah semua lah. Nggak usah aneh-aneh lah. Iya kan? Nah, Apalagi Pak Tri sudah mau 90 ya? Atau udah 90 saya nggak tahu. iya. Jadi udah kalau saya lihat Pak Tri ini kalau memang betul dia sadar menandatanganin itu, dia tahu persoalannya, masuk kotak saya anggap. Apa konsekuensi masuk kotak itu menurut Bro Kaji? Tidak dihargai lagi Oleh masyarakat. rakyat. Ya, tapi kalau seandainya saya minta pengakuan dari Pak Tri, benar dia menandatangani kenapa? Karena dipaksa atau karena dia tidak tahu? Harus anaknya tanya. Oh, jadi sarannya Bro Kanjeng Iya. untuk mengklarifikasi Iya. apa yang sudah beredar 2 hari ini. Saya yakin anaknya juga nggak setuju itu. Anak-anaknya Pak Tri yang sekarang masih aktif di kemiliteran di TNI Iya.
harus bertanya ke ayahnya. Iya. Pak, ini benar Bapak sadar tanda Iya. tangan ini gitu? Iya. Oh. Kalau seandainya ya saya tanda tangan aja, Ah. ya kan saya nggak tahu apa isinya, usut gitu, kelompok gitu. Mencelakakan TNI, menjelekkan ABRI akhirnya, menjelekkan TNI, gara-gara ulas berapa segelintir orang ini. Iya. Paham ya yang saya maksud ya? Karena anaknya Pak Tri masih aktif dan petinggi juga di Angkatan Jenderal Darat. juga anaknya. Ya, kalau nggak salah udah bintang Pak 3. Riakudu itu panglima tuh. Iya, mantunya Pak Tri ya kan. Mantunya orang Lampung itu. Pasti nggak suka bapaknya digituin. Saya yakin ya. Nah makanya saya setengah nggak percaya gitu ya kok Pak Tri. Dan sekarang Pak Ujit itu, Pak Tri itu lagi dihujat orang sekarang ini. Di mana-mana dihujat. Itu kayaknya konyol juga ya petisi Tadi. itu ya. Kalau misalnya yang lain Ditongolin oke, fotonya Pak Tri yang ompong gitu dan waduh kasihan. Ini suara dari rakyat loh ini. harusnya demi menjaga marwah para jenderal atau mantan jenderal ini ya toh, Pak Prabowo harusnya agak sedikit bersikap tegas ini. Ini sudah merusak marwah para pensiunan TNI. Betul. Jadi kalau saya lihat Pak Prabowo ini, saya minta ketegasannya ya. Jadi saya sebagai relawannya Pak Jokowi dan Tulen sekarang menjadi relawannya Pak Prabowo. Ya kan, saya tetap backup Pak Prabowo, organisasi kami. Tapi kami minta ketegasan. Bapak kerjanya sudah bagus. Ya, korupsi. Apalagi itu. Udah banyak yang dia ini tempuh ini segala macam. Pangan. Masalah stabilitas politik ini harus perlu dibenahi. Entah bagaimana caranya. Jangan sampai ada menghina orang seenaknya. Mencaci maki mantan presiden digituin coba. Untung kita ketemu Bapak Jokowi yang orang yang sabar. Saya aja yang relawannya itu nggak tahan. Kalau membaca nggak tahan, nggak kuat gitu. Ini yang kena sah-sahan tuh sabar. Nah saya kepengen tuh Pak Prabowo punya sikap. Ya kan, tetap kami mendampingi Pak Prabowo. Ya, kenapa? Karena kami anggap sudah sehati sama kita semua. Tapi orang-orang seperti ini orang nggak banyak ini. Kelompoknya tidak banyak. Tapi bikin gatel. Ria kan bikin gatal. Ria kan. Iya benar kan? Benar. Iya kan? Dan itu nyanyinya juga lebih tinggi. Iya. Dan dia berani bayar orang. Membuat kebisingan publik di sosial media. Betul. Kemudian terjadi lagi polarisasi. Betul. Gitu. Nah sekarang lagi ramai lagi masalah tentang preman. Iya kan? Si Hercules digituin segala macam. Saya lebih menghargai Hercules kok kemarin. Tegas dia. Itu saya hormat sama beliau. Saya terkenal Hercules. Nah, sebelum kita bercerita tentang bagaimana dukungan Grip Jaya Hercules ini ke Pak Jokowi, begini, Bro Norman, Pak Fahru Razi itu kan dulu di Bravo 5 ya, Ya. waktu Pilpres 2000, Ketua Bravo ya. ya kan? Artinya orang yang dulu juga mendukung Pak Jokowi. Ya. Sebagai apresiasi 2019 kan beliau dikasih posisi Menteri Agama. Tapi kemudian kawan ini bikin blunder juga, diganti sama Pak Jokowi. Menurut Norman apa karena ini? Pak Fahru ini sakit hati dan kemudian menjadi oposisi terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Iya, salah satu. Ya kenapa Gibran kok dibawa-bawa kan? Ya, salah satu. Sakit hatinya dengan Pak Jokowi ya. Sebenarnya cari panggung. Sebenarnya Pak Rodi ini udah tua cari panggung lagi lah. Buat apa cari panggung? Ya udahlah, pokoknya jangan sampai gue dilupain lah. Pak Rodi masih eksis. Ya saya kenal Pak Rodi, jadi tetangga saya kok. Ya tapi kan banyak acara berani. untuk mencari panggung ya kan, untuk eksis. Karena kan kemarin banyak ini acara. yang jada-jada itu Pak Rodi yang apa istilahnya koordinatornya ya? Iya, jangan-jangan dia yang setting ini. Pak Rodi ini. Saya tahu kok. Bravo 5 itu sepanduk dan segala macam itu ngambil dari saya semua kok. Sekjennya itu Mayor Jenderal siapa almarhum itu.
ke rumah saya, kan tetanggaan kita. Menurut Bro Norman, Purnawirawan ini kan punya organisasi, kalau nggak salah namanya Pepabri. Pepabri, Ya kan? ada veteran juga ada. Nah, Legiun veteran. ketuanya kalau nggak salah kalau Pepabri ini kan Pak Agung Gumelar. Ya, Pepabri perlu membuat statement nggak? nggak usah. Tambah keruh suasananya. Tambah kru. Keruh. Saya yakin Pepabri itu menyesali sikapnya Pak Tri. Orang yang kita hormati, kok bisa kejeblos, kok bisa kegiring seperti itu. Ya kan? Kalau ini benar, malu-maluin dia masuk kotak lah dah. Udah masa tua, namanya udah bagus, tiba-tiba ada kasus ini, masuk kotak. Mudah-mudahan ini bisa dijernihkan kembali. Mudah-mudahan ada pernyataan. Saya yakin mungkin ada pernyataan ya dalam waktu dekat ini, dari keluarganya atau dari siapa. Iya kan? Pak Tri kan orang ngerti organisasi, ngerti masalah konstitusi. Orang Pancasila. Bukan hanya Pak Tri, Bro Norman. Saya pikir mereka itu semuanya orang-orang yang sudah khatam masalah kenegaraan, kebangsaan. Apalagi kan itu yang kita lihat kan itu. Iya kan, apalagi masalah hukum tata negara. Bahwa sistem pemilihan presiden langsung, presiden dan wakil presiden itu satu paket. Mereka menganggap bahwa sekarang ini masih zaman Orde Baru. Mereka dipilih bukan oleh MPR, tapi oleh rakyat secara langsung, one man one vote. Apa urusannya Jadi mereka mendesak Prabowo, Presiden Prabowo untuk memecat Gibran sebagai wapres? Makanya tadi saya bilang ini lucu. Kalau nggak boleh dibilang naif gitu loh. Jadi kalau saya melihat orang-orang ini nggak siap menghadapi perkembangan Indonesia. Undang-undang dasar aja udah berapa kali berubah kok. Mereka tetap aja ngotot zaman 45. Ini masalahnya itu. Ya kan? Kembali kepada MPR lagi dan segala macam. Dia tidak tahu bahwa zamannya sekarang ini pemilihan langsung. Kalau mau jadi presiden, siapapun dia, mau dari TNI, mau dari sipil, langsung aja. Mau jadi bupati, mau jadi gubernur, silakan tarung. Mekanisme yang diizinkan oleh tata negara kita ya, untuk mengimpis entah presiden, wakil presiden atau dua-duanya dalam satu paket. Kalau ada kesalahan ya. Kalau ada pelanggaran konstitusi, tunjukin ke rakyat mana pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Wapres Gibran. Betul. Itu baru paten, bukan begitu, Bro Norman? Iya. Menurut Bro Norman ada nggak sih pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Wapres Gibran? Enggak ada. Nggak ada. Oh, perjalanan juga belum ada setelah 1 tahun. Jadi cari inilah, cari apa? Panggung. Cari panggung, jangan enggak nih, gua masih ngelawan nih. Digaruk-garuk yang nggak gatel ya. Pokoknya terluka tuh. Pokoknya yang penting gue perhatiin. Gue masih ngelawan nih. Tapi kan jadi heboh. Kenapa? Karena menyandang jenderal. Ini persoalannya itu. Iya. Kalau jadi seperti kita ya, orang biasa ya ini kan. jenderal loh. Bintang 3. Bintang 4. Bintang 4 ada wakil presiden lagi di situ. Wah, itu menampar Pak Prabowo itu. Karena Pak Prabowo adalah juga seorang jenderal. Jenderal. Kok jadi begini? Jadi ketahuan bahwa para jenderal ini nggak kompak ternyata di negeri ini. Mantan jenderal. Mantan iya, nggak kompak. Realitanya kan begitu. Ternyata. Tapi saya sepakat dengan pernyataan Bro Norman tadi. Mereka dengan sikap ini ya sama aja tidak menghargai Pak Prabowo yang sesama jenderal juga. Iya. Kan begitu. Kalau mereka menghargai Pak Prabowo, ya kan? Nggak perlu ada statement seperti ini. Bangga dong seharusnya. Iya. Seharusnya bangga. Udah tuh menyarankan kepada Pak Prabowo, hati-hati, emang lu siapa? Si Parul Roji itu menyarankan. Siapa? Ada tuh di pidatonya saya lihat itu. Apa nih maksudnya Parul Roji ini seperti ini? Mungkin mereka khilaf barangkali ya. Apa? Mereka khilaf barangkali. Ya saya masih mencoba untuk mencari hal-hal yang positif. Apa sih sebenarnya? Ya orang khilaf kan namanya manusia kan biasa. Sudah kehilangan akal mereka. Kehilangan akal sehat maksudnya. Gak sehat. Jadi saya bilang itu otak udang. Catat otak udang. Ya kan? Udang itu otaknya busuk semua isinya. Keteladanan apa yang diwariskan oleh orang tua yang seperti itu maksud saya? Padahal kita kan 2035 tahun lagi itu bonus demokrasi. Nggak bisa ditiru lah yang kayak gitu-gituan itu. Saya berani begini kan sana kolong masalahnya. Silakan dengan siapapun dia saya berani berdebat kok.
kehormatan, udah seorang jenderal yang dihormatin, mencapai jenderal, udah pernah megang jabatan ini, kok begitu? Disesali. Mudah-mudahan Pak Tri ini kepelinsut, itu aja saya nggak. Iya, ya Pak Tri jalan aja udah susah kok. Iya. Terus disodorin mungkin itu piagam itu kan, Pak tanda tangan kan belum nggak dibaca, tanda tangan aja. Dipikir mungkin Pak Tri nggak diedarin kemana-mana gitu kan. Tapi kalau saya lihat ada video juga yang pernah saya lihat, bro. Pak Tri itu membaca loh. Membaca ya. Dan membacanya masih bisa Pak Tri. Betul. Dan memang Pak Tri sadar sebenarnya yang dibaca itu kan berarti kan mendengar dan melihat. Pertanyaannya. Bahwa salah satunya memang meminta Terakhir tuh poin 8 itu. Mundur atau Poin 8 dipecat atau diganti. Artinya kan bukan dijerumuskan kalau menurut saya dari video itu Iya, ya. mungkin dia baca tidak serius membacanya. Basa-basi. Dalam kondisi seperti itu ya. Iya. Gak mungkin orang bacanya fokus. Kenapa? Karena dia ditaruh itu tentang Gibran itu nomor 8 paling buncit. Mungkin kalau ditaruh nomor 1 tulisan itu mungkin kaget itu. Ya, Pak Tri. Ini nomor 8 mungkin nggak sempat kebaca. nomor 5 ya udah capek dia, udahlah ya udah gue tanda tangan aja dah gitu kan. Bisa aja Bro. Betul. Saya menghargai Pak Tri. Saya tetanggaan juga itu di Bambu Apus rumahnya. Respon dari Wapres Gibran sejauh ini saya lihat sih Coba begini. tidak menganggap itu hal yang penting ya. Beliau tidak ada respon, tidak ada balasan. Cuman ada video pendek yang dikeluarkan oleh Mas Gibran. Video 6 menit. Itu pun bicara tentang demografi. Betul. Itu pun heboh. Ya nggak Bro? Ini emas ini makanya saya bilang ini. Iya kan? Bahwa singkatnya pesan dari Wapres Gibran dalam video 6 menit di akun resminya Mas Gibran itu di Instagram kalau nggak salah, di YouTube ada Instagram ya, bahwa ini kesempatan kami anak-anak muda untuk membangun dan memimpin bangsa. Ini kesempatan kami. 2030, 2045 itu adalah sebuah bonus demografi yang belum tentu dalam 1 abad, dalam waktu 100 tahun kita akan dapati lagi. Benar. Nah, kalau Bernova menilai video pendeknya Mas Gibran ini sebagai ledekan kepada apa yang dilakukan oleh jenderal mantan. Bukan jenderal, itu semuanya. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Jadi hebatnya Pak Prabowo ini ngayomi, mendorong. Istilahnya orang Jawa itu ingarso sing tudodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Ya, mendorong. Karena Pak Prabowo juga merasa usia sudah 70 lebih. Bro Noman ingin mengatakan Pak Presiden mendorong juga Mas Gibran nih. Iya, anak muda iya. Oh, untuk mengambil kesempatan untuk mengambil bonus masa bonus selanjutnya. Iya, itu dulu yang kita lihat. Nah sekarang orang-orang tuh berusaha untuk memisahkan ini antara Pak Prabowo dengan Gibran. Itu yang mereka ketakuti. Adu domba. Ya, dengan macam-macam cara lah. Ya nggak mungkin lah. Ya untuk kita, mereka sih mungkin aja. Kenapa enggak? Orang namanya sudah otak udang. Ya, perbuatan mengadu domba itu kan perbuatan setan setahu saya. Sebenarnya, ya, kan? menurut dia sih enggak. Dia halal-halal saja. Jangan ngomong nesen mereka udah nggak mempan lagi lah. Lu mau ngomong apa juga nggak mempan. Sedih juga saya melihatnya. Hah? Sedih juga saya. Lah iya, lu mau ngomong lucu-lucu, mau ngeluarin buku pasal sekian ini nggak mempan. Hukum sekarang udah pakai ini aja. Sekarang gini yang saya lihat Bro Norman. Generasi muda sekarang itu sebagian besar itu apolitik. Apolitik artinya mereka nggak tertarik. Betul. Ke dunia politik. Karena yang mereka tonton, yang mereka saksikan adalah dunia kemunafikan. Dunia orang saling menjegal, ya, dunia orang korupsi. Betul. Ya kan? Mereka menghindari malah untuk tahu tentang politik, peristiwa politik, dan seterusnya. Dan ini kan berbahaya. Karena politik itu adalah esensi bagaimana kita semangat cinta tanah air. Betul. Kan dari politik sebenarnya. Politik kebangsaan. Politik kebangsaan gitu loh. Nah ketika
ada terus peristiwa-peristiwa yang naif seperti ini dipertontonkan kepada anak-anak muda ya, yang 2030 sampai 2045 jumlah populasi mereka itu ya lebih dari 70%, bro. Bayangin seperti apa republik ini 5 tahun lagi ketika orang tua tidak mencontohkan, menanamkan nasionalisme yang benar. Kalau misalnya mengkritik pemerintah, dibolehkan, sangat dibolehkan. Boleh. Tapi dengan cara-cara yang intelektual, dengan cara-cara yang masuk akal, dengan cara-cara beradab dan seterusnya. Iya. Nah, tontonan-tontonan seperti ini yang sekarang miskin. Nah, menurut Anda kemarin tontonan tentang jenderal tadi itu menurut Bung ya, sebagai host ini, tontonan yang 8 poin itu, apa analisa, apa kesimpulannya itu? Saya kan tadi mengatakan, itu lucu. Kalau nggak boleh saya mengatakan itu naif. Makanya saya menggunakan bahasa yang agak... Anda kan masih pakai logika kan? Iya, Iya kan? lucu gitu loh. Kalau saya udah nggak pakai logika lagi. Kalau bro tadi langsung menilai itu otak udah. Jadi nggak perlu dibahas sebenarnya. Iya. Kalau dibahas, semua sakit hati. Libur sendiri. Enggak, konteksnya saya kan begini. Podcast seperti Kurang Konsensus, Unpacking Indonesia dan yang lain-lain kan kita sebenarnya mengedukasi masyarakat, ya kan, memberikan perspektif, sehingga memberikan pencerahan, sehingga ada second opinion yang diterima oleh masyarakat dalam melihat, mengamati fenomena politik, dinamika politik setiap hari, ya kan. Nah, karena itu ini kita diskusikan, ini ada apa? Ketika pemerintah sedang menghadapi banyak sekali tantangan, kerja keras, ya kan, baik dari eksternal, dari global maupun dari domestik sendiri, dalam negeri sendiri, lah kok mereka ganggu terus, bisik terus, ya kan, mengadu domba apalagi, ya kan, dan itu kan berpotensi untuk terjadinya instabilitas politik. Jadi khusus kelompok ini, yang jenderal ini yang ada berapa ratus orang itu kelompok oposan. Ya nggak ada masalah kalau mereka mengambil. Karena oposannya di kalangan jenderal ini. Nah, dia atasnya siapa? Anies. Kita harus tahu itu. Terus kelompok apa PP apa tuh yang agama itu, yang Egy. Egy Sujana tuh kelompoknya kan ada lagi tuh. Iya, HTI jangan-jangan. HTI udah jelas. Udah jelas. Udah dilarang. Iya, tapi kan masuk ke situ kan. Oh. Lari ke situ. Figur di atas siapa? Anies juga. Ini jahat loh nih, ini kelompok ini jahat. Nah makanya saya bilang Pak Presiden ini harus tegas. Menteri Polkam ini harus tegas ini. Tapi politik ini harus bagus. Ya kan, ekonomi kita sudah begini, global udah seperti ini, jangan dikacaukan lagi. Ya, kita sibuk ngurus gini-ginian aja gitu. Orang udah kemana-mana, kita masih gitu aja ngutak gitu. Nah ini pandangan saya. Dan juga terus terang aja tidak memberi pencerahan ke anak muda. Kasus-kasus seperti ini. Ya. Kayak satu contoh ijazah palsu. Sudah diterangkan berkali-kali. Ya kan. Universitas Gadjah Mada mengatakan ini sah, ini asing, masing enggak juga. Makanya saya bilang otak udang, saya bilang itu. Ya, kalau tentang ijazah palsu menurut saya memang dari berbagai narasumber yang sudah kita undang di sini, bro, ya kan. Poinnya adalah agar ini tuntas, nggak ada lagi pilihan, jalannya adalah Pak Jokowi harus perkarakan secara hukum. Termasuk yang lain. Jangan ditunda-tunda lagi. Termasuk yang lain. Iya. Termasuk bukan ini aja. Nggak ada di sini. Kasus jenderalnya juga harus kalau di ini. kemudian dibangun lagi persepsi, wah ini pembungkaman demokrasi, orang nggak boleh bersuara langsung ditangkap dan seterusnya. Ya itu kan boleh aja mereka berpendapat seperti itu. Kan nggak semua orang juga punya penilaian seperti itu. Kan gitu loh. Tahu nggak ini arahnya kemana? Ke Prabowo sebenarnya. Arahnya ke Prabowo? Ke situ. Arahnya ke Prabowo itu maksudnya apa? Penekanannya kemana? Dilemahkan. Mereka tuh masih siapa, bro? Udahlah, jadi ini politik, bro. Mereka kan orang yang sudah nggak punya power. Jangan lupa. Bahkan mereka tuh layak juga kita sebut orang yang post power syndrome. Begini, juga. Di partai yang ikut di kabinet Merah Putih pun juga kan nggak semuanya juga solid. Jangan bro ikut-ikutan juga menyebarkan disinformasi. Enggak. Masa kabinet Merah Putih ini nggak solid? Dibenahi. Apa yang Bro Lama ingin jelaskan?
udah kalau saya melihat ini bahwa ini harus apa? Di mana letak nggak solidnya? Mereka ini nggak paham apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo, udah gitu aja. Mayoritas menteri atau semua menteri? Menteri dan yang lainnya. Waduh, kalau itu. Ini percaya sama saya. Kalau itu yang terjadi, saya pikir agak serius ini Iya, persoalannya. iya. Ya, kan? Jadi saya sampaikan harus hati-hati bahwa menteri menteri belum memahami, menangkap apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Contoh kebijakan apa yang menurut Bro Norman, ya, menteri ini nggak mampu menerjemahkan apa yang dimasukkan oleh arahan-arahan dari Pak Presiden? Apa misalnya? Apakah misalnya, anggaplah misalnya begini ya, yang ramai juga sekarang ini agak kontroversi adalah tentang pembentukan koperasi Merah Putih. Apakah itu salah satunya? Enggak. Iya, itu. Ya, gimana itu? Jadi gini, udah tahu Pak Prabowo ini adalah orang Pancasilais. Orang berkebangsaan. Yang namanya ekonomi itu, suku gurunya ekonomi Indonesia itu kan ada 3. Koperasi, pihak swasta, Badan usaha milik negara. dan badan usaha milik Ada negara. 3. Oke. Yang lemahnya kan koperasi. Oke. Ini yang diangkat. Ya kan? Ini yang harus dikembangkan. Untuk Kan udah lewat karena kebijakan Indonesia ini adalah negara gotong royong. Harus pahamin dulu. Ya itu udah benar kan? Iya, negara gotong Makanya royong. dikembangkan koperasi Merah Putih. Tapi menurut saya ada yang salah di situ, Pak. Salahnya apa? Gini, ya kan? Karakter dari koperasi, ini kita diskusi Iya, ya. iya. Karakter dari koperasi, ya kan? Itu tumbuhnya dari bawah, dari anggota-anggota, ya kan? Yang dilakukan pemerintah sekarang, ya, secara top down. Jadi diperintahkan bentuk koperasi. Ya kan, pokoknya 80.000 setiap desa ada satu koperasi desa. Itu satu. Jadi, Itu udah salah secara azas dari atau karakter dari koperasi itu sendiri. Anda udah mulai protes ya? Yang kedua, Oke, terus saya beropini lah, ya, Oke, bukan nggak protes. apa-apa. Yang kedua nih, Kita diskusi. koperasi kan tadi Bro mengatakan ada 3 badan ekonomi. Soko guru kita, ya, ekonomi soko guru Indonesia. ekonomi. Salah Ekonomi satunya, Pancasila ya itu. koperasi, ya Iya. kan. Nah, koperasi itu ya basisnya adalah anggota-anggota, Bro. Iya. Beda dengan swasta, beda dengan BUMN. Iya. Nah, di dalam koperasi itu tidak ada yang namanya mengejar keuntungan, yang ada mengejar kesejahteraan anggota. Iya. Sementara yang saya baca, pemerintah merancang Itu mungkin Anda baca bagaimana- konsep yang dulu kali. Bukan. Nanti ada deh. Iya, konsep yang dulu memang Jadi begitu. menurut saya, kalau kemudian koperasi Merah Putih ini tujuannya semulia itu, keren, saya setuju. Tetapi kenapa harus serta-merta langsung 80.000? Ya ini uang rakyat loh, bukan uang Pak Presiden. 400 triliun. Satu koperasi akan diberikan pinjaman 5 miliar. Betul. Kenapa nggak dengan pilot project dulu? Nah, Iya beda. kan? Berarti Anda nih kapitalis ini. Gimana letak kapitalis? Ya tadi. Jadi ya susah. Pertanggungjawaban dananya itu gimana nanti? Gampang. Ini hanya mekanismenya saja. Jadi koperasi itu adalah salah satu ciri khas ekonomi bangsa Indonesia. Ya. Pasal 33 34. Nggak ada masalah. Ya artinya kalau kita sudah tahu soko guru ekonomi Indonesia adalah koperasi, swasta dan BUMN, ini kan harus mitra yang bagus, saling mengangkat. Nggak ada masalah dengan itu. Oke, nah kalau misalnya yang seperti Anda takutkan koperasi ini begini dia untuk kesehatannya, tinggal dicari aja di mana itunya. Iya makanya gini loh Bro, saya nggak ada masalah dengan tujuan dari koperasi Merah Putih ini. Keren, kan saya bilang tadi keren. Kalau serta-merta tanpa ada sebuah acuan bisnis modelnya yang sudah terbukti berhasil, ini dangerous. Saya setuju, tapi coba bikin dulu misalnya setahun, ya, ambil random aja sejumlah provinsi, 1.000 koperasi dulu deh. Evaluasi 1 tahun, ternyata berhasil nih. Baru kemudian dibikin secara masif. Jadi maksudnya Gak ujuk-ujuk serta-merta 80.000. pilot proyek dulu dibikin. Pilot project kan saya bilang begitu. Percontohan ya. Betul. Sehingga boleh. kalau misalnya ada yang kurang, di mana kelemahannya diperbaiki. Tapi idenya bagus ya. Idenya keren. Memang ide milik Saya Indonesia. tidak mengatakan idenya salah.
Tetapi dengan cara yang ujuk-ujuk seperti ini langsung 80.000, itu bukan pekerjaan mudah, Bro Kanjeng. Oke. Selain itu apalagi indikasi yang Bro Kanjeng lihat nggak solid nih kabinet ini? Gimana ya? Karena banyak latar belakang. Jadi sebenarnya memang kita juga belum bisa berburuk sangka ya. Karena usianya juga belum ada setahun. Lagi cari celah. Menilai kinerja 6 bulan bekerja itu udah sangat layak juga untuk dinilai, Bro. Sedikit-sedikit. Iya. Sedikit. Satu contoh misalnya ya, Menteri Tenaga Kerja sampai wamennya datang langsung tuh ke itu. Jadi selama ini tenaga kerja di daerah nggak bekerja. Ada yang namanya karyawan ijazahnya ditahan oleh perusahaan. Seharusnya itu tugasnya daerah. Kok sampai wamen turun ke bawah gitu? Itu salah menurut Bro Norman. Salah. Bukan salah nggak bekerja yang di dalam di ini. Saya itu ini kan tugasnya depmakernya daerah. Sampai ibu Kopipa juga, gubernur datang ke situ juga. Bukannya memang para menteri ini terjun ke lapangan untuk melihat problem yang sesungguhnya. Bukan terjun ke lapangan, akhirnya apa? Cari panggung. Cari panggung semua. Tapi menyelesaikan masalah nggak Nona ketika turun lapangan itu? Enggak juga. Akhirnya Ibu Kopipa ya kalau memang seandainya memang ijazahnya nggak bisa lu keluarkan, kita perintahkan lagi SMA yang mengeluarkan itu untuk bikin ijazah lagi ke karyawan ini. Seharusnya bukan wamen yang turun itu. Siapa? Kepala dinas saja? Kepala dinas, wali kota aja nggak dianggap. Nah seperti itu. Jadi banyak yang kita benahi ya. Sekelas Kakanwil ya, Iya. provinsi ya kan? Iya, banyak. Contoh lagi tuh, siapa lagi yang juru bicara kepresidenan, kan rame lagi itu. Hasan Nasbi. Hasan Nasbi. Kenapa Hasan Nasbi? Ya itu tadi. Masyarakat protes. Hasan Nasbi bawa diri sendiri, mintakan sendiri-sendiri. Karena dia bukan orang Jawa kali ya. Ya sama dengan saya. Ya artinya iya ngono aja ngono lah. Kan gitu kan. Saya kan orang Sumatera juga. Benar. Ya kan? Asal terlalu pintar, saya tahu. Saya. Terlalu pintar dia. Ya kan? Tapi nggak boleh gitu. Ya kan? Nah, ini KSP nih, kita juga belum dengar. Iya ya. Di era Pak Prabowo Belum ada. KSP-nya senyap Belum ada ya. gaweanya. Senyap Teman kita ya. juga itu. Masih mending di zaman KSP-nya Pak Jokowi. Masih ya. mending kan? Pak Muldoko masih bersuara. Wakilnya teman kita tuh, wakilnya. Iya, Kodari. Udah apa? Kuang-kuangnya hebat dia di YouTube, di podcast. Mana kerja lu? Kita kan kesana sama relawan kok. Mana? Gue kritik dia. Tapi jangan banyak ngomong loh. Ya kan? Jadi menurut penilaian Bro Norman selama 6 bulan Lagi cari celah sebagai wakil KSP Kodari nggak kelihatan. nggak ada. Kan dia kerjanya nggak perlu harus keluar. Cengengesan semua akhirnya. Maaf ngomong ya. Sampaikan aja ke dia. Temen itu. Gak perlu saya sampaikan, dia pasti nonton ini. Apa? Dia pasti nonton Lah diskusi iya. kita ini. Sahabat saya kan ngingetin. Jangan suruh sendiri, jangan bawa dia sendiri. Apa jangan suruh sendiri? Iya. Maksudnya suruh Ingat, sendiri maksudnya gimana? perjalanan bawa dia itu mata ribuan mata melihat dia. Jutaan mata dari relawan dari apa. Hati-hati. Ya sama lah kayak Bro Norman sekarang kan juga kita ditonton ribuan orang. Iya, saya kan nggak punya beban itu aja. Iya kan, mau dipakai juga nggak dipakai juga nggak apa-apa. Iya kan. Oke, Bro, daripada kita melebar kemana-mana ya, sebagai closing statement nih, kita udah hampir 1 jam. Diskusi kita ini seru, ya kan? Apalagi Bro Norman kayak meledak-ledak gitu. Saya sih senang-senang aja. Nah, terakhir, kalau misalnya Pak Tri disarankan oleh anak-anaknya atau ditanya lah ya, apakah Bapak benar sadar menandatangani petisi gugatan ini, ya kan? Loh, kalau saya nggak tahu, wah, tuh aku nggak tahu, Nduk. Misalnya gitu ya. Lah terus gimana lah? Bapak sudah tanda tangan, rame ini sekarang. Aku kan masih dinas, Pak. Wapres itu kan juga atasanku, kan bisa aja begitu ya kan? Apa kira-kira solusinya jika itu yang terjadi? Usut. Usut. Usut siapa yang diusut? Kelompok di situ. Siapa yang nyodorkan ini ke
Pasalnya apa? Apa? Pasalnya apa ya? Kalau pasalnya urusan ini ya. Usul ini menjatuhkan nama seseorang kok ini. Oh, Oh, siapa yang gitu. ngerjain bapakku gitu ya? Iya. kira-kira ya? Kalau saya masih keluarganya Pak Tri, saya maju, saya usut. Siapa? Pak Tri itu orang kita hormati. Menurut Bu Norman nggak mungkin Pak Tri melakukan ini karena memang kesadaran beliau sendiri. Umur. Jalan aja sudah kadang-kadang ya kan? Sudah nggak mampu berpikir. Jadi jahat ini, oknum-oknum di sini jahat nih memanfaatkan Pak Tri. Untuk kepentingan kelompoknya dia. Diusut ya. Usut. Saya nggak tahu loh, anaknya mungkin kita lihat ya. Anaknya seperti apa reaksinya. Apa setuju Pak Tri tanda tangan itu atau tidak? Saya kepengen bersuara. Saya ingin bersuara. Saya ingin Pak Fabri bersuara. Karena ini menjelekkan nama. Bagaimana dengan Panglima TNI? Bagaimana? Bagaimana dengan Panglima TNI? Perlu bersuara juga nggak? Mereka dianggap junior. Oh, dia junior. Ya udah, ini kan mainan kalangan itu ya. Sepuh-sepuh semua nih. Tapi kalau dalam konteks menjerumuskan tadi itu loh. Ya, dijerumuskan. Ya kan, Kalau saya Panglima prediksi, TNI kan juga perlu dong mengklarifikasi. kalau Pak Tapi Tri benar ngomong, tahu iya nggak memang ini? benar saya yang tanda tangan. Dan saya sadar. Sadar, selesai. Sudah. Saya sadar arti apa? Pak Tri berarti seperti yang Bro tadi katakan sama aja Dikenang orang, nama tapi baiknya jelek. sendiri. Nama baiknya Oh. jelek. Itu aja. Tapi kalau misalnya Pak Tri saya nggak tahu saya disodorkan, saya tanda tangan. Rakyat Indonesia pasti maklum udah tua. Memaafkan. Iya kan, udah aki-aki. Iya, iya. Udah sepuh, semua udah bau tanah, wajar lah. Iya kan? Nah, yang saya anggap itu yang yang nggak nyodorin itu siapa? Saya yakin di antara mereka. Faro itu. Razi lah. Belum tentu juga. Oh, belum tentu. Nanti Ada lagi oknum nih. di telepon Pak Roji lo enak aja. Terus siapa dong yang nyodorin? Siapa? Kan koordinatornya yang bikin Kan ada statement juga kan iya. Faro Razi. Itu. Nah, siapa coba? Baru Itu yang harus dijawab. ya. Jadi itu dulu yang diusut. Karena sekarang ini yang berkembang di masyarakat, di segala YouTube yang beredarnya statement itu, semua negatif semua tentang TNI. Negatif semua tentang jenderal. Tentang Pak Tri nggak ada. Iya justru lagi Pak Tri. Kalau Pak Tri udah dihabisin lah itu sama udah bacanya juga malu gitu. Iya. Nah itu Bung. Ngeri juga ya, kasihan Pak Tri ya. Kasihan. Padahal kan beliau itu kan sudah kita anggap orang tua lah. Termasuk negarawan, ya kan? sama aja memukul Pak Prabowo. Iya. Ya kan? Pak Prabowo begitu hormat ya, berarti kok bisa begitu kan gitu. Ternyata nggak sesederhana yang kita lihat ya, petisi para seratusan mantan jenderal atau jenderal mantan. Ada unsur jangan-jangan Pak Tri dikerjain gitu ya. Saya itu analisa saya ya. Sayang sekali seorang Pak Tri yang paling senior sekarang sebagai di antara para purnawirawan, Pak Perwira Tinggi maksudnya. Mantan Panglima, mantan Wakil Presiden, Iya. anaknya jadi semua, mantunya juga Panglima. Dikerjain. Ya. Dikerjain berarti. Sama ini nih orang-orang ini nih. Perlu diusut itu. Baik. Itu. Terima kasih. Oke. Pro Kanjeng Pangeran Norman Sopian Hadinegoro. Ya. Luar biasa. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, saya sependapat dengan Bro Norman karena ini masalah menyangkut nama baik seorang tokoh besar seperti Pak Tri Sutrisno. Sebaiknya keluarga mengkonfirmasi ke Pak Tri apakah tanda tangan petisi yang dilakukan itu disadari atau tinggal tanda tangan saja supaya publik juga jadi paham apa sebenarnya yang terjadi. Saya pikir sarannya Bro Norman sangat smart, masuk akal dan supaya tidak ada lagi pro kontra di masyarakat. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.